Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bi sirri hurufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muradi wa habli bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wa sati wa salli wa sallim la yawmi wa laylatin ala man bihi rahmanu yakbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya hafalan ya. Sama. Siapa Mas? Ayo Mas. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asha. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banayna fawqakum sab'an fidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannati alfafa wajannatin alfafa. Sadaqallahul azim. Juz 30 ya. Dinamakan juz apa? Juz amma. Dinamakan juz amma. Bismillahirrahmanirrahim.
amma yatasaalun. Apa sih yang mereka bicarakan itu? Apa sih yang mereka soalkan itu? Apa sih yang mereka pertanyakan itu? Jadi yang namanya orang kafir, yang namanya orang musyrik, tetap mereka itu bersikukuh untuk tidak percaya terhadap datangnya hari pembalasan, tidak percaya adanya hari kiamat, tidak percaya, tidak yakin bahwa besok akan dibangkitkan setelah kematian. Kita besok akan dibangkitkan. Namun orang kafir, orang musyrikin itu tidak percaya. Malah itu yang dipersoalkan, yang dibuat badean, yang dibuat lelucon, yang dibuat main-mainan. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, anin naba'il azim. Sebetulnya yang mereka persoalkan, yang mereka pertanyakan, yang mereka ingkari itu, yang mereka buat lelucon itu, yang mereka nggak mau, nggak yakin kalau besok itu ada hari pembalasan, nggak yakin kalau besok mereka itu akan dibangkitkan dan dimintai pertanggungjawaban. Ternyata anin naba'il azim, yang dipertanyakan mereka itu tentang naba', tentang berita al-azim yang sangat besar, yang sangat agung. Makanya surat ini dinamakan surat Naba. Berita, Naba, nubuwah, berita. Apa itu? Berita apa yang sangat besar? Ya tentang hari kiamat. Makanya Bapak bilang kiamat itu ada dua. Ada kiamat sugro, kiamat kecil, yaitu kematian kita. Dan ada kiamat kubro, yaitu hancurnya alam semesta. Itu yang mereka tidak yakini. Masa sih ada hari kiamat? Kalau mati aja, besok nggak ada lagi dihidupkan. Katanya orang musyrikin seperti itu, katanya orang kafir seperti itu. Jadi ya hidup di dunia ini cuma satu kali katanya mereka. Makanya puas-puasin, makan yang enak-enak, nikmati itu hidup, senang-senang kita hidup. Mereka nggak percaya, dibuat badean, dibuat lelucon. Padahal kata Allah, anin naba'il azim. Padahal yang mereka persoalkan itu, yang mereka buat lelucon itu, yang mereka tidak percaya atas itu, ternyata naba'il azim, berita yang sangat besar, yaitu tentang hari kiamat. Alladzihum, yang mereka bicarakan itu, fihi, di dalamnya itu, mukhtalifun, berbeda-beda, dibuat debat-debatan. Enggak, hidup di dunia ini hanya hidup satu kali, kata satunya. Enggak, besok itu kita akan dihidupkan, tapi enggak seperti itu.
Mereka ada yang yakin, ada yang tidak. Namanya orang bodoh ya seperti itu. Makanya kalau ada orang bodoh lagi berdebat, sampean jangan nyemplung di dalamnya. Sampean akan ikut bodoh. Kalau sampean main bulu tangkis, main sepak bola, main apapun, sampean ahli di bidang itu, jangan main sampean sama orang bodoh. Sampean akan ikut bodoh. Jangan main ya. Jangan suka berdebat, berselisih paham. Tinggalkan itu. Kecuali mereka datang untuk menimba ilmu, untuk thalibul ilmi, gak masalah. Mengaji. Kalau untuk berdebat, yang diperdebatkan orangnya bodoh-bodoh, tanpa sesat. Kala, bukan seperti yang kamu kira, kata Allah. Saya'lamun, nanti suatu saat pasti kalian akan mengetahui, bukan yang seperti kamu perdebatkan itu. Kiamat itu pasti datang. Kiamat kecil aja sudah datang dan gak akan balik lagi. Kenapa kamu gak percaya? Percaya bahwa Allah itu Tuhannya, ada yang percaya, tapi gak percaya kalau adanya hari pembalasan. Makanya mereka kelakuannya barbar, brutal. Mereka dulu itu zaman jahiliyah itu brutal. Punya anak dibunuh, anaknya dibuat tumbal. Punya istrinya ya seperti barang. Sering perang, masalah dikit perang. Kalau orang Inggris itu caro, dikit-dikit caro, karena kebodohannya. Sekarang udah pada pinter, pada sekolah, pada mondok, pada kuliah sekarang. Jadi budaya-budaya itu sekarang sudah mulai hilang. Kala, bukan yang seperti kamu kira, kata Allah. Bukan. Saya'lamun, pastinya suatu saat kalian itu akan mengetahui. Tatkala sudah datang, nanti baru sampean tahu. Kemudian kala, tidak seperti itu. Saya'lamun, suatu saat nanti kalian akan mengetahui. Kalau ajalnya sudah datang, kiamat selesai, baru besok kiamat kubro. Yang penting kita yakin yang dekat dulu. Apa itu yang dekat? Ajal kita ini. Makanya siap-siap kita untuk balik itu, siap buat sangu, buat bekal tatkala kita dipanggil oleh Allah. Tatkala ajal kita sudah sampai, kita harus mempunyai bekal, harus siap kita. Siap nggak siap, kita harus siap. Makanya dimulai dari sekarang, mumpung kita oleh Allah diberi kekuatan iman, sehingga kita diberi kesempatan oleh Allah untuk dapat beramal soleh. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami jadikan bumi ini seperti hamparan untuk bercocok tanam, hamparan untuk mencari karunia Allah, hamparan untuk beribadah kepada Allah, hamparan untuk memperbanyak amal soleh kepada Allah. Tempatnya di dunia ini, di bumi ini adalah tempatnya kita untuk bercocok tanam, tempatnya kita untuk bekerja, tempatnya kita untuk beribadah. Dihampar sudah, agar kita mudah dalam beribadah, mudah dalam mencari karunia Allah. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu hamparan, pijakan untuk kalian beribadah, untuk kalian mencari karunia Allah, untuk bekal, untuk sangu tatkala kita sudah meninggal. Tatkala kita sudah dipanggil oleh Allah, tatkala ajal kita sudah
tiba, jadi tenang kita. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasaknya. Gunung dijadikan oleh Allah sebagai pasak di bumi ini supaya lempengan-lempengan bumi tidak bergerak, tidak bergeser. Sama, Allah juga di dalam tubuh ini menjadikan jibal juga, menjadikan pasak juga. Apa itu? Iman. Biar hati kita tidak mudah terombang-ambingkan oleh perubahan zaman. Anteng, mancep, terpasak sudah iman kita, tambah yakin kita, tasdikon biqalbi. Harus kita membenarkan hati ini, pasak biar enggak terombang-ambing, dipasak biar tidak mudah terpengaruh keimanan kita itu. Wa khalaqnakum aswaja, dan Allah itu menciptakan kalian itu aswaja, berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada senang, ada sedih, ada bahagia, ada susah, ada sempat, ada sempit, ada laki-laki, ada perempuan, ada panas, ada dingin, ada siang, ada malam, ada atas, ada bawah, semua berpasang-pasangan, illa kecuali Allah. Wa ja'alna naumakum subata, dan Allah menjadikan naumakum, tidur kalian semua itu subata, untuk istirahat. Jadi kalau wayai tidur tidur, kalau wayai turu lembur ya Pak. Tapi kan nggak lembur tiap malam, sip malam ya Pak. Oh iya, kan nggak tiap bulan, istirahat kan. Naumakum subata, jadi naum, tidur itu dijadikan untuk istirahat. Ya kalau sip malam ya tidurnya siang ya. Kalau sip siang tidurnya malam, buat istirahat. Kalau tubuh ini enggak diistirahatkan, rusak, cepat rusak. Onderdilnya cepat rusak. Iya, kalau onderdilnya sepeda motor ya, rusak, turun mesin, ganti udah. Kalau jantungnya sampean itu sing rusak, sulit cari ganti, kecuali sugih ganti jantung, cangkok jantung. Sekarang cangkok jantung pakai jantungnya babi, dan berhasil. Wa ja'alnal laila libasa, dan Allah menjadikan lail, malam itu, libasa, pakaian, pakai pelindung. Makanya jangan terlalu lama tidurnya, karena malam itulah dibuatkan oleh Allah untuk libas, untuk pakaian, untuk perlindungan. Karena besok di siang hari akan berjuang. Kalau tidur, istirahat, malam dijadikan oleh Allah sebagai libas, sebagai perisai. Makanya qiyamul lail, bangun malam itu, biar besok tatkala bangun sudah siap sampean. Untuk siapa apa Pak? Berperang, berjihad. Jihadun nafas, jihad melawan diri kita sendiri, hawa nafsu kita harus lawan. Kapan tepatnya? Di malam hari. Kita harus betul-betul mempersiapkan diri untuk berjihad besok di pagi hari. Wa ja'alnal laila libasa, dan Allah menjadikan lail itu libas, pakaian, perisai.
Makanya kokohkan malam. Kum andir, untuk menasihati diri kita sendiri malam itu. Jangan leye-leye. Istirahat secukupnya. Tapi kalau malam bangun ya. Qiyamul lail, zikir yang panjang, introspeksi diri di waktu malam. Setelah isya ya, mau tidur introspeksi diri, sholat witir 3 rakaat, introspeksi diri. Kalau kita waktu siangnya tadi, waktu raportnya kita tadi banyak merahnya, banyak perbuatan maksiatnya, kita istighfar kepada Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Kapan itu? Malam itu. Pokoknya malam itu dijadikan perisai untuk membangun kekuatan. Malam itu dicas, kalau malam itu dicas, karena besok pagi sudah jihad lagi. Wa ja'alna an-nahara ma'asa, dan Allah menjadikan siang itu untuk bekerja, untuk mencari karunia Allah, untuk mencari rezeki, untuk menghidupi keluarga, untuk menghidupi dirinya, istrinya, anak-anaknya siang hari itu. Tapi kita tenang siang hari itu karena malamnya kita sudah disusun udah perisai-perisai yang kuat untuk melindungi dirinya dari maksiat-maksiat, godaan-godaan setan. Sudah siap kita untuk berjihad. Wa banaina fawqakum sab'an sidada, dan Allah bangunkan fawqakum, di atas mereka itu sab'an sidada, 7 sesuatu yang kokoh. Sab'an sidada diartikan oleh para ulama adalah langit 7 sidada yang kokoh. Jadi Allah bangun fauqakum, di atas kalian itu sab'an sidada, 7 langit yang kokoh. Untuk apa? Ya pelindung juga. Tergantung kita. Sab'an sidada ini tergantung kita. Mau dibuat baik, mau dibuat jelek, tergantung kita. Mau dipergunakan jelek, mau dipergunakan baik, tergantung kita. Wa ja'alna sirajau wahaja, dan Allah menciptakan siraja, cahaya yang menyala-nyala. Apa itu? Hati nurani kita. Kemarin kan sudah dijelaskan tentang hati. Siraja ini mataharinya. Wa ja'alna siraja wahaja, dan menjadikan matahari itu sebagai penerang. Jadi hati inilah yang menerangi yang 7 tadi, sab'an sidada. Apa aja 7 itu? Yang ada di atas 7 itu apa aja? Yaitu mata kalian itu, kuping kalian itu, hidungnya kalian itu, mulutnya kalian itu, semua ada 7. Posisinya fauqakum, di atas. Dibuat yang kokoh sama Allah itu untuk mencari karunia Allah, dibuat untuk mencari karunia Allah. Makanya pergunakan sab'an sidada yang diberikan oleh Allah itu ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah. Dengan cara apa? Wa ja'alna siraja wahaja, dengan matahari sebagai penerangnya, hati nurani
sebagai nahkodanya. Jangan kalau itu maksiat, tutup matamu, tutup. Jangan dengarkan itu fitnah, tutup kupingmu, tutup. Jangan kau bicarakan itu, dosa itu. Munafik kalau ngomong kayak gitu, kamu dusta itu, tutup. Mulutnya ditutup. Wa anzalna, dan Allah turunkan minal mu'sirati, dari awan-awan di atasnya itu ma'an sajjaja, air yang melimpah. Maksudnya ini adalah karunia Allah, rezeki dari Allah. Itu yang sampean cari, yang sampean kejar-kejar, yaitu ma'an sajjaja, karunia dari Allah. Dilambangkan di sini adalah air yang melimpah, rezeki yang melimpah, yang barokah. Itu yang kita mau. Jadi sampean itu carilah karunia Allah itu yang halal. Rezeki udah ditulis ya. Misalkan rezeki kita hari ini 100.000, tergantung kita. Rezekinya tetap 100.000. Halal haramnya tergantung kita. Mau nyolong ya tetap dapat 100.000. Mau berdagang tetap untungnya 100.000. Kalau rezekinya udah tertulis, ditakdirkan kita hari ini dapat uang 100.000, ya 100.000. Jalannya tergantung kita, mau pakai jalan yang haram atau jalan yang halal, tergantung kita. Pokoknya rezekinya 100.000. Jadi sampean nggak usah ragu atas rezeki yang datangnya dari Allah. Yang penting sampean bekerja yang lempeng, bekerja dibarengi dengan iman, udah dijaga oleh Allah. Rezekinya sampean halal, membawa keberkahan, membawa kebahagiaan. Besok sampean tatkala punya keluarga, punya istri, istrinya dikasih rezeki yang halal. Itu yang akan membuat istri, anak-anak kita besok menjadikan istri yang soleha, anak-anak yang soleh-soleha. Itu faktor dari rezeki yang halal. Kalau rezeki yang haram, peteng hatinya sampean, tengkar tok dalam keluarga itu. Kaya tapi barokah nggak ada. Tengkar, suami istri sering tengkar, anak-anaknya narkobaan. Nangis sampean besok melihat anak-anaknya jauh dari agama, melihat anak-anaknya bermaksiat. Nangis sampean nanti. Di dunia nangis, di akhirat apalagi. Makanya cari rezeki yang halal. Jangan mempersiapkan tadi loh. Mempersiapkan ibadahnya, disiapkan, keyakinannya dihujamkan betul-betul. Tubuh ini sebagai alat diistirahatkan, malam bangun untuk libasa, untuk perisai, untuk berjihad besoknya harus dibangun strategi itu. Kekuatan itu ya di malam hari itu untuk membangunnya. Makanya kita harus qiyamul lail, untuk sholat tahajud, untuk sholat hajat, untuk berzikir, untuk taqarrub malam hari itu.
linukhrija bihi habba wa nabata. Kalau air itu sudah diturunkan ke atas bumi ini, pasti linukhrija bihi habba wa nabata, pasti Allah akan mengeluarkan dari bumi ini perantara air hujan tadi itu habba, biji-bijian, wa nabata, dan tumbuh-tumbuhan, yaitu yang sampean akan terima. Kalau yang sampean dapatkan adalah rezeki yang halal, pasti yang tumbuh, bijinya yang tumbuh, mengeluarkan biji-biji yang tunas-tunas dan tumbuh, itu yang baik-baik. Kebahagiaan dalam keluarga, ketenangan dalam keluarga, istri soleha, tahajud bareng, sholat berjamaah, itu yang akan keluar dari jiwa-jiwa yang baiknya itu. Kebahagiaan dalam keluarga itu yang dikeluarkan oleh Allah, hasil dari usaha kita yang baik, yang halal, dan ditumbuh kembangkan oleh Allah. Anaknya soleh soleha, rajin ibadah, menjauhi maksiat, itu anak-anaknya nanti. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang sangat alfafa. Apa itu alfafa itu? Kebunnya itu full kebun semua, yang subur. Padahal jannatin itu adalah lambang surga. Jadi kebun-kebun, kita punya kebun, kita berkebun, terus hasilnya buahnya lebat, pohonnya bagus-bagus, hasilnya lebat, bagus-bagus, senang sama. Yaitu lambang dari perbuatan kita. Makanya dalam dunia ini kesempatan kita untuk menjadikan al-ardu mihada sebagai ladang hamparan amal ibadah kita untuk menghidupi kita di dunia, lebih-lebih besok di akhirat. Ucapkan di dalam hati, wal jibala autada, dan gunung-gunung itu sebagai pasaknya, biar nggak goyang. Pasak itu nggak goyang. Kalau tenda itu dikasih pasak itu biar tendanya tidak rubuh, anteng. Ucapkan di dalam hati keimanan kita. Cari karunia Allah itu dengan cara apa? Ya harus istirahat. Kita ini bukan robot. Istirahatkan badan ini. Dan kalau malam kita qiyamul lail, kita membangun mental kita biar kuat, biar jadikan libasa, biar dijadikan tameng, biar dijadikan perisai, biar dijadikan baju besi untuk tatkala kita berjihad. Tatkala siang masa sudah cari karunia Allah dengan cara yang baik, karena sudah dibangun malamnya, mentalnya udah bagus, udah kuat, udah kokoh, gak akan gampang untuk bermaksiat, gak akan sampean korupsi, gak akan sampean males-malesan, gak akan sampean nyolong waktu, datang lambat, gak akan. Wa bainaina fawqakum sab'an sidada. Pergunakan panca indera itu sebaik-baiknya, 7 alat itu sebaik-baiknya, itu karena udah dibuatkan untuk kita, penyempurna. Sab'an sidada, 7 yang kokoh itu. Kurang satu aja, elek orang. Kurang satu aja elek. Rusak satu aja elek. Bayangkan sampean dikasih kesempurnaan panca indera itu, syukuri.
apalagi rusak dua-duanya. Alhamdulillah, semoga anak keturunan kita dijauhi dari yang cacatnya, disempurnakan oleh Allah. Matanya disempurnakan, pendengarannya disempurnakan, penglihatannya disempurnakan, hidungnya disempurnakan, mulutnya disempurnakan. Banyak. Makanya Bapak sering ngajak ke Lawang ya. Kalau sampai punya rezeki 100.000, kumpulkan, kita bareng-bareng ke Lawang ya. Ke sekolah luar biasa Lawang itu loh. Di situ ada anak kecil yang kufat Quran walaupun matanya buta. Pakai Quran apa itu yang disentuh-sentuh itu. Ada bibirnya yang sumbing, kalau ngomong gak jelas, sampai diciptakan mulut yang sempurna, syukur itu. Pergunakan itu sebaik-baiknya, jangan dibuat gosip, apalagi fitnah, ghibah, dosa sampai. Ada juga hidungnya yang gak ada, jadi kalau ngomong ada juga matanya satu nggak ada yang dua-duanya semua nggak ada. Ada juga kupingnya juga nggak dengar. Buat pembangkit rasa syukur kita ke sana, bawa oleh-oleh, bawa uang, kita berikan kepada mereka, kita elus-elus mereka, kita doakan mereka agar Allah memberi kekuatan buat mereka itu. Banyak loh sekarang ini panti-panti asuhan itu yang didanai oleh orang Kristen, yang masuk ke situ anaknya orang Islam. Kristenisasi banyak sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih suci itu? Siapa lagi kalau buat kita, bukan kita. Makanya kita harus sukses ya, harus kaya raya biar bisa membantu mereka. Bukan kekayaan kita itu untuk sombong-sombong, bukan, tapi untuk menyelamatkan iman-iman anak-anak kita, penerus generasi perjuangan agama dan bangsa ini. Itu di Kalimantan Barat itu ada kurang lebih 60.000 hektar akan dibangun rumah-rumah, akan dibangun untuk imigran. Ternyata dananya itu dari Australia sana, kristenisasi terselubung. Maunya membantu orang-orang yang fakir, miskin, akan ditranskan ke sana. Tapi namun di sana nanti akan dibelokkan keimanannya itu. Makanya kita itu orang muslim itu harus bangkit, bangkitkan perekonomian, bangkitkan iman dan takwa kita, kuatkan mental jiwa kita, harus. Kalau bukan kita siapa lagi? Enggak ada. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, iman dan takwa kita oleh Allah dikuatkan, terus ekonomi kita juga oleh Allah dikuatkan, terus berpikir kita dikuatkan juga, kecerdasan kita oleh Allah, sehingga kita besok bisa jadi seorang pemimpin, minimal pemimpin dalam keluarga kita, untuk menguatkan keluarga kita, anak istri kita besok. Siapa tahu besok sampai jadi Pak Camat, jadilah Pak Camat yang bertakwa ya. Siapa tahu besok sampai jadi bupati, jadilah bupati yang bertakwa. Siapa tahu besok sampai jadi wali kota, jadi wali kota yang bertakwa. Siapa tahu besok sampai jadi gubernur, jadilah gubernur yang bertakwa. Siapa tahu besok sampai jadi presiden, jadilah presiden yang bertakwa. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa
هدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا